Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Kami percaya bahwasanya kasih setia Tuhan selalu ada bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun sekarang berada. Dan mari kita awali pagi hari ini, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bersama-sama melangkah bersama Tuhan. Supaya hari ini kita selalu diberkati oleh anugerah dan kasih karunia-Nya yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita percaya bahwasanya Tuhan Yesus selalu baik. Apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, kita mau tetap mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus baik buat kita. Mari kita renungkan pagi hari ini. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Kita mau lebih lagi bersama dengan Tuhan, intim bersama Dia. Karena hadirat-Nya yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Oh, terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengajar kami menghitung hari-hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Karena kami percaya rencana-Mu bagi setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari dengan hati kita mau lebih lagi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami
Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur buat hari-hari yang Kau beri, Tuhan. Oh, berikan kami hati yang bijaksana. Oleh kasih setiamu kami hidup, anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Kami rindukan hadirat-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya, besar setiamu, agunglah karyamu di dalam hidup kami, Tuhan. Ya Ralamaya Sakaralamaya Mon, Hinaralamaya Se, Ya Ralamaya Mon, Shikiana na Hiralamaya Si, Hinaralamaya Mon, Shikina ya Ralamaya Si. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih setiamu, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau memberkati setiap kami, Tuhan. Kau juga akan memberkati firman yang akan disampaikan oleh Pastor Maria Hartati, Tuhan. Kiranya semuanya menjadi berkat dan semuanya oleh karena-Mu. Dan biarlah hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GKI Pondok Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar sebuah pujian yang sangat indah. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Sebuah pujian yang sangat indah Bapak Ibu. Memang untuk kita masuk di dalam rencana Tuhan, kita harus berjalan di dalam rancangan Tuhan. Kita harus menanggalkan keegoan kita. Bahkan kita harus memiliki hati yang bijaksana. Sebab tanpa hati yang bijaksana, kita akan sulit untuk menerima kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tidak jarang untuk masuk di dalam rencana Tuhan, kita harus memikul salib. Di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bersikap tegas di dalam berkata-kata, bahwa kita tidak boleh memutarbalikkan sebuah kebenaran. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Itu firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Bahkan di dalam Amsal 4 ayat 24 dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita memperoleh hati yang bijaksana. Memang saudara, untuk kita tidak memiliki bibir yang serong atau bibir yang dolak-dalik, kita harus memiliki hati yang bijaksana. Sebab apa saudara? Sebab kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah berasal dari hati kita. Nah, pagi hari ini mari kita belajar bersama tentang sebuah kisah dari Yohanes 12 ayat 3 sampai dengan 7. Ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat 4, tetapi Yudas Iskariot,
seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, ayat 5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6, hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang dan disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Kita baru saja membaca sebuah kisah yang sangat menarik, dan di dalam kisah itu kita akan lihat pada khususnya dua tokoh yang sangat luar biasa. Yang pertama Yudas Iskariot, yang kedua Maria. Yang pertama kita akan belajar dahulu bagaimana sikap Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah murid Yesus, tetapi sekalipun dia murid Yesus, dia tidak berkata dengan jujur. Dia memutar balikan perkataan, dia berkata-kata tidak sesuai dengan isi hatinya. Ketika Yudas Iskariot melihat bahwa Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, dia berkomentar, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Secara logika saudara, pernyataan ini benar dan bisa diterima oleh orang banyak. Bahkan ada yang menganggap Maria bersikap sebuah pemborosan karena dia menumpahkan minyak itu untuk kaki Tuhan Yesus. Padahal dijual, minyak narwastu itu harganya sangat mahal. Tetapi sayang saudara, Yudas Iskariot mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Orang bisa berkata bahwa ada udang di balik batu, ada maksud tertentu daripada perkataannya. Hal ini dapat kita baca di ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan Yudas Iskariot tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dia menghaluskan kata-katanya, tetapi di balik kata-kata itu ada maksud dan tujuan tertentu. Selain itu saudara, apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal itu dapat kita baca di ayat 7. Yesus sendiri berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Tuhan Yesus mengizinkan apa yang dilakukan oleh Maria, tetapi Yudas Iskariot seolah-olah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu bukan sebuah kebenaran. Hati-hati saudara. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang mungkin seperti Yudas Iskariot. Sekalipun dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sebagai murid Tuhan, tetapi apa yang dikatakannya, apa yang dinasehatkannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan saudara, banyak orang yang pada hari-hari ini suka memutar balikan kata. Dia ada maksud tertentu di balik perkataannya. Dalam hal ini saudara, kita harus peka. Kita harus menangkap isi hati Tuhan bahwa untuk sebuah kebenaran, untuk melihat bahwa orang itu memiliki maksud tertentu, hanya hikmat dari Tuhan yang sanggup membukakannya kepada kita. Oleh karena itu saudara, tidak jarang orang yang berkata-kata dengan tujuan hanya untuk kepentingan pribadi, untuk uang, untuk kedudukan, untuk posisi saudara. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, kita sebagai pendengar, kita juga harus bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Artinya saudara, di dalam restorasi perkataan ini saudara, kita tidak hanya bagaimana kita berkata-kata, tetapi kita juga belajar bagaimana kita mau mendengarkan suara
orang lain. Kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Firman Tuhan katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Hal ini sangat berbeda dengan Maria. Maria adalah gambaran murid Yesus yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan, sehingga dia mengerti apa yang harus dikatakan, dia mengerti apa yang harus dilakukannya, sehingga Tuhan Yesus memuji dia. Dan Tuhan berkata, bukankah dia melakukan hal itu mengingat hari penguburanku? Bagaimana Maria bisa melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan kalau dia tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Nah saudara, dari kisah ini kita mau belajar bagaimana dengan kita, bagaimana dengan perkataan kita. Apakah kita seperti Maria memiliki hubungan intim dengan Tuhan sehingga setiap perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain dan berkenan di hadapan Tuhan? Atau kita seperti Yudas Iskariot seringkali memutarbalikkan kata untuk kepentingan pribadi? Saya harap saudara melalui firman ini kita mau mulai bercermin bagaimana kita berkata-kata. Biarlah kita berkata-kata sesuai dengan keadaan, sesuai dengan fakta. Untuk berjalan bersama Tuhan, untuk seiring dengan Tuhan, kita harus mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami mohon hikmat, kekuatan yang datang daripadamu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi seperti Maria Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kebenaran-Mu. Itu yang kami katakan, itu yang kami lakukan Tuhan, bukan atas dasar kepentingan kami sendiri, bukan atas dasar logika kami atau kepentingan kami pribadi, tetapi biarlah semuanya itu berasal daripadamu. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami tidak bersantai, supaya kami tidak terburu-buru, tetapi Tuhan, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berikan kami Tuhan hati yang bijaksana, hati yang senantiasa mengasihi-Mu, hati yang senantiasa mengasihi sesama kami, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami berasal dari hati yang bijaksana, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ini kerinduan daripada kami Tuhan. Jadikan setiap umat-Mu pendengar daripada firman ini Tuhan memperoleh hati yang bijaksana. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.